Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Sidik Muktazi dengan NIM 2510136161393, LPTK Universitas Bung Hatta, asal sekolah SD Negeri 125 Rejang Lebong. Saat ini saya mengadakan video pembelajaran di kelas 4 dengan materi hak dan kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana, semangat belajar? Nah, coba kalau kita semangat belajar, Bapak tanya dulu, apakah semangat? Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Anak-anak yang lainnya dimohon berdiri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bilisani dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Bapak cek dulu kehadirannya hari ini ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Susi. Susi kemana? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga Susi cepat sehat dan berkumpul menuntut ilmu belajar bersama kita semua ya. Indonesia tanah airku, tanah lupa darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Simbol-simbol Pancasila. Ada yang tahu ada berapa simbol Pancasila? 5. Apa yang pertama? Bintang. Yang kedua? Pandan. Nah, yang ketiga? Pohon Yang keempat apa? Kepala banteng. Yang terakhir kelima? Padi bentang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, kita ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video motivasi untuk kita semua. Nanti Bapak akan tanya, kalian tolong dimohon simak videonya. Nanti Bapak tanya kesimpulan dari video motivasi yang akan Bapak tayangkan. Lewat jembatan rusak. Di posisi pertama, ada sekelompok anak sekolah yang mesti berjalan dan menyeberang sungai dengan total jarak perjalanannya adalah 11,2 km. Namun yang lebih menantangnya lagi nih guys, jembatan yang mereka lalui sudah sangat rusak dan tersisa beberapa bagian saja yang dapat dilalui. Jembatan yang diketahui berada di Kota Padang ini diduga rusak akibat hujan deras yang sering mengguyurnya. Tapi meski harus menjaga keseimbangan biar tetap selamat, semangat anak-anak ini no kaleng-kaleng dan juga sekuat. Meniti jembatan tali.
Hampir mirip dengan yang sebelumnya, berikut ini juga ada perjuangan anak-anak ke sekolah yang mesti menyeberangi jembatan dengan kondisi yang sangat tidak layak. Lihat aja tuh, jembatan yang biasanya pakai pijakan yang besar, justru cuma ada seutas tali. Adapun anak-anak yang rutin melintasinya adalah siswa-siswi SD Impres 057 Desa Hulo, Kecamatan Kawu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Setiap harinya anak-anak di sekolah tersebut harus bergelantungan dan menjaga keseimbangan di atas tali sepanjang 30 meter agar dapat bersekolah. Waduh, keren banget ya. Jalan kaki 7 km. Jalan kaki ke sekolah sepertinya sudah biasa ya guys bagi anak-anak yang jarak rumahnya ke sekolah sangat dekat. Tapi ternyata jalan kaki dengan jarak yang sangat jauh juga ada loh di beberapa tempat. Salah satunya yakni 2 orang siswa SD di Kecamatan Telulimpoe, Bone, Sulawesi Selatan. Karena tidak adanya fasilitas pendidikan di sekitar rumah mereka serta infrastruktur yang tidak memadai, mereka harus berjalan sejauh 7 km untuk bersekolah. Bahkan adik-adik ini harus membawa parang loh guys, soalnya jalan yang dilalui adalah hutan belantara. Dari video motivasi tadi, apa yang dapat anak-anak ambil hikmahnya? Coba kelompok A. Apa? Walaupun jalannya rusak, mereka tetap semangat mau pergi ke sekolah. Oke, walaupun jalannya rusak, mereka tetap semangat pergi ke sekolah. Kelompok B gimana? Semangat pergi ke sekolah bersama teman-teman. Semangat pergi sekolah sama teman-teman ya. Kelompok C? Semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Oke, semuanya benar. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Dari video motivasi tadi, walaupun taruhannya nyawa, kayak yang di jembatan, ada yang tali bergantungan, mereka tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ada Bapak harap anak-anak Bapak lebih semangat dari yang ada di video tadi ya. Nah, gimana, masih semangat? Semangat? Coba lihat dulu. Kalau masih semangat, kita coba ice breaking dulu. Tapo semangat. Sekali lagi, tapo semangat. Selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelumnya Bapak tanya dulu ya. Apa materi kita hari ini? Ada kewajiban. Ada yang tahu anak-anak Bapak apa itu hak? Seperti kita mendapati. Seperti kita mendapat apa? Oke, coba siapa yang tahu apa itu hak? Ada yang tahu? Ya, Andre? Yang harus kita dapatkan. Oke, yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Selanjutnya ada dan kewajiban. Apa? Kayak Pani? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kita harus lakukan atau kerjakan. Nah, materi hari ini yaitu hak dan kewajiban. Tujuannya pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat mengetahui apa itu hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Coba Bapak tanya sekali lagi, ada berapa macam hak dan kewajiban? 3. Apa aja? Yang pertama? Di sekolah. Di sekolah hak dan kewajiban di sekolah. Yang kedua? Di rumah. Yang ketiga? Di masyarakat. Di masyarakat. Oke, setelah itu selanjutnya Bapak ada media pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Coba anak-anak Bapak perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar, ada 4 buah gambar. Nah, sekarang diperhatikan gambar mana yang menunjukkan hak? Coba, siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan. Ya. Yang B, Pak. Yang B. Mana yang B? Coba dijelaskan.
ini anak gambar sedang apa? Memasak, membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Coba sekali lagi Bapak tanya, yang mana yang termasuk kewajiban? D. Gambar yang mana? D. Ya Andre? D. C. Gambar yang C. Gambar apa Andre? Sedang apa dia? Piket di kelas. Piket di kelas. Itu salah satu kewajiban kita di Sekolah. sekolah. Nah, lebih jelasnya dari media pembelajaran Bapak. Situasi seperti tadi pernah terjadi ya di sekolah. Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini adalah contoh anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Apa sih kewajiban anak? Di cerita tadi disebut anak memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Contoh hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Singkatnya, hak adalah apa yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Selain itu, kita juga harus saling menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Misalnya, belajar tawuran. Ini contoh anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dan anggota masyarakat. Akibat tawuran, banyak korban luka dan harta benda rusak. Aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, jadi anak-anak tahu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Nah, jadi jangan seperti yang video pertama tadi, kita Bapak guru atau ibu guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, sedangkan anak-anak bermain HP. Jadi kalau lagi di sekolah, laksanakan kewajiban di sekolah, yaitu mentaati peraturan sekolah. Sedangkan di rumah, kewajiban kita apa? Membantu orang tua. Dan hak dan kewajiban itu apakah harus seimbang? Harus. Kenapa harus seimbang? Karena agar mendapatkan kehidupan yang damai dan bahagia. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalau sudah jelas, Bapak ada LKPD kelompok. Nah, jadi nanti anak-anak isi yang ada di LKPD Bapak bagikan dulu ke kelompok ya. Kelompok B, kelompok C, dan kelompok A. Nah, jadi di sini yang pertama anak-anak buat nama kelompoknya. Contoh ini kayak kelompok B, nama kelompok B. Kelasnya kelas berapa? Kelas 4. Buat nama anggotanya, 1 siapa, 2 sampai 5. Nah, nanti di sini anak-anak jelaskan gambar yang pertama ini apa? Apakah termasuk hak atau kewajiban? Sedangkan yang kedua ini gambar apa? Nanti anak-anak jelaskan. Setelah itu, kalau sudah, nanti kita akan presentasikan di depan. Kita diskusikan bersama-sama, oke? Ya benar. Nama kelompoknya ditulis, nama-nama. Ya benar.
Gimana? Udah bisa? Nah, yang pertama ini dijelaskan gambar apa ini? Kalian jelaskan nomor 1 atau A. Berdasarkan gambar di atas adalah apa? Contohnya, apakah hak atau kewajiban? Ya, nanti dijelaskan. Sedangkan gambar B adalah ini gitu. Ya. Bisa kelompok A? Ya, dijelaskan. Yang gambar A ini adalah apa? Misalnya gambar A itu adalah kewajiban. Contoh misalnya kewajiban. Mengapa? Karena dijelaskan gambarnya. Karena anak ini kenapa? Tuh. Ya, benar. Gambar A adalah ini ya, benar. Aku ya. Dijelaskan dulu gambar A ini gambar apa. Misalnya gambar A adalah kewajiban, oke. Atau ya, gambar A adalah kewajiban karena pada gambar di atas anak-anak sedang apa? Anak itu sedang apa? Kayak gitu ya. Ya, contohnya. Bisa Karin? Gambar A adalah kewajiban, sedangkan gambar yang B adalah hak di kelas. Nah ya, nanti dijelaskan gambar A-nya. Contoh gambar A misalnya kewajiban. Karena kenapa? Gambar A ini anak sedang di apa? Belajar kelompok. Karena nah, kumpulkan dulu yuk. Kumpulkan. Nah, silakan dulu. Oke, ini kelompok B, C, A. Coba gimana? Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ayo ikutin bersama yuk. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut presentasi kelompok A. Silakan maju ke depan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti dulu, Bapak sungguh dulu ya. Kelompok B, silakan maju. Kelompok C, ketua kelompoknya silakan maju. Nah, sekarang dibacakan kelompok A apa? Geser lagi sini nak, sini lagi. Ya benar. Sini lagi. Sebelah sini boleh. Fani sebelah sini boleh. Oke. Silakan. Apa yang kalian dapatkan di diskusi kelompok tadi? Hasilnya. Kelompok A, yuk. Gambar A adalah hak anak yang ada di gambar dia berada dengan orang tua. Sedangkan gambar B adalah kewajiban mereka sedang tugas di dalam kelas bersama-sama. Oke. Silakan kelompok B. Kelompok B. Dibacakan hasilnya. Gambar A adalah hak karena anak berhak mendapat ilmu dari orang. Ya benar. Terus. Sedangkan gambar B adalah kewajiban karena kita harus pikir agar kelas tidak terdesak, kita nyaman belajar. Oke. Kelompok C silakan. Gambar A hak atau orang tua
kembali. Nah, silakan duduk kembali. Jadi gambar H itu adalah gambar A ini adalah H. Karena kenapa? Kita sebagai anak di rumah berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan gambar B adalah kewajiban. Kenapa? Karena dengan kita wajib membersihkan sekolah, ini termasuk peraturan dan tata tertib sekolah. Kita bersih, kelas kita bersih, belajar dan menuntut ilmu menjadi nyaman. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Sudah maju, ketua kelompoknya, baik kelompoknya sudah bagus ya, sudah pintar semua ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Ya, simpulannya adalah kita sebagai anak di rumah berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, bermain dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban kita apa di rumah? Yaitu apa? Kewajiban kita di rumah? Coba siapa yang tahu? Orang tua. Membantu orang tua. Apalagi? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua atau membantu orang tua. Terus Menyayangi orang tua. menyayangi orang tua. Apalagi? Menjaga kesehatan. Benar, menjaga kesehatan. Sedangkan kita sebagai anak di sekolah atau warga di sekolah, kita berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, keadilan dan lain sebagainya. Kalau kewajiban kita di sekolah apa? Membersihkan apalagi? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Setelah itu membuang sampah termasuk membersihkan lingkungan. Oke, bagus. Itu ya kewajiban kita di sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, piket kelas, mentaati tata tertib dan menuntut ilmu atau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak pada pagi hari ini, Bapak akan membagikan maka satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oper sama temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sana Bapak membagikan tugas individu, yaitu berapa soal? 1. Jadi silakan diisi dengan benar apa itu hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Ya, silakan isi. Bisa ya? Bisa? Oke. Udah?
Ini. Ini ya. Al-Fatihah. Ya. Paham ya? Oke. Ini ya. Ini soalnya tadi ini apa itu hak, apa itu kewajiban. Oke. Diperiksa kembali ya, yang sudah diperiksa lagi. Ya. Ya, sini. Iya. Sudah ya. Ini. Materi kita selanjutnya tentang hak dan kewajiban di masyarakat, ya. Apa? Anak-anak ada yang tahu materi hak dan kewajiban di masyarakat apa? Ada yang tahu? Coba. Oke, kayaknya udah kelihatan lesu ya. Udah kelihatan lesu, capek, ngantuk ya. Coba kita stretching dulu. Ayo diikuti supaya lebih semangat. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, putar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Oke? Ya, Randi, berdoa. Berdoa dimulai. Selamat siang anak-anak. Bapak akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.